Pemirsa, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Provinsi Bali, Nyoman Kenak, mengingatkan kembali pentingnya memahami filosofi penjor serta tata waktu pemasangannya sesuai dengan sastra agama. Menurutnya, sebelum berbicara tentang tradisi pemasangan penjor menjelang Hari Raya Galungan, umat Hindu perlu mengetahui makna mendalam yang terkandung di dalamnya. Nyoman Kenak menjelaskan bahwa penjor merupakan simbol kemakmuran dan kesejahteraan. Penjor melambangkan Sang Hyang Naga Basuki yang diyakini berstana di Gunung Agung. Naga Basuki digambarkan sebagai manifestasi kesejahteraan dengan ekornya berada di Gunung Agung dan kepalanya mengarah ke laut. Hubungan antara gunung dan laut ini melambangkan sumber kehidupan dan kemakmuran, di mana gunung menjadi simbol kesuburan tempat tumbuhnya pala bungkah dan pala gantung. Ia memaparkan bahwa keberadaan pala bungkah dan pala gantung pada penjor merupakan perlambang dari Dewa Wisnu, Dewa Sangkara, Dewa Sambu, dan Dewa Indra. Semua itu adalah simbolisasi perwujudan ide betara atau para dewa. Karena itu penjor tidak sekedar hiasan, tetapi sarana suci yang memiliki makna religius. Kalau di saat pelaksanaan Galungan itu mutlak kita membuat penjor yang kita tancapkan di saat penampahan Galungan. Ada sastra mengatakan kalau tidak salah itu Tutur Tapini dan Aji Jayakesunu juga dikuatkan oleh Sundari Gamo. Di sana udah jelas sekali bahwa pemasangan penjor Galungan khususnya itu harus menghadap keluar. Keluar itu artinya kita mulai dalam diri kita udah sejahtera, udah makmur, kita harus memakmurkan yang lain, kan gitu. Keluar artinya kita harus menancapkan keluar lengkungannya itu. Berarti kapan penjor itu harus dipasangkan? Sesuai dengan rentetan Galungan tadi kan sudah disampaikan bahwa ada 3 referensi yang menguatkan untuk pemasangan penjor dan juga apa-apa yang harus diisi penjor itu. Terkait waktu pemasangan penjor, Nyoman Kenak menegaskan bahwa sastra sudah memberikan pedoman yang jelas. Penjor idealnya dipasang pada hari penampahan Galungan setelah prosesi penampahan selesai, yakni setelah pukul 12 siang. Pada saat itulah keluarga juga menyiapkan upakara minimal berupa sodan atau banten pejatian. Namun ia menyayangkan fenomena masyarakat yang kini banyak memasang penjor jauh sebelum waktunya, bahkan sejak Sabtu, Minggu atau saat penyekeban. Kalau penjor sudah dipasang terlalu awal ketika Galungan tiba, penjornya sudah rusak. Bagaimana kita bisa konsentrasi pada sarana prasarana yang kita haturkan kalau kondisinya sudah kering? Ini perlu menjadi perhatian. Ia menegaskan kembali bahwa berdasarkan sumber sastra, pemasangan penjor semestinya dilakukan tepat pada penampahan Galungan, bukan sebelumnya. Dengan mengikuti aturan ini, umat diyakini dapat menjaga kesucian, ketepatan, dan makna filosofis penjor sebagai lambang kemakmuran pada hari suci Galungan. Penjor bukan sekedar tradisi visual, tetapi simbol keyakinan yang harus dijaga makna dan tata caranya. Hendra, Bali TV.